sukacita di rumah Tuhan, amin. So banyak yang bersukacita hari ini, mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Tahun ini adalah tahun 2026 adalah tahun The Great Commission. So banyak yang ingin menjadi alat Tuhan di tahun ini, mari lambaikan tanganmu sekali lagi. Kita mau jadi pemenang, amin. Mari semuanya saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sama banyak yang percaya hari ini akan jadi pemenang. Mari sorakan haleluya. Biar segala yang menapas memuji nama Tuhan, amin. Mari nyatakan. Oh, 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 mari lebih lagi supir. Oh, oh, oh,
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sambil tepuk tangan katakan, bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan kami akan bangkit Tuhan, untuk nyatakan kebesaran-Mu demi jiwa-jiwa Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah yang kaki lebih dahsyat Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Kita punyatakan dialah Raja, dialah Raja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Shalom Tupian. Shalom. Sekali lagi kurang bersemangat nih, masih awal tahun teman-teman. Shalom Tupian. Shalom. Shalom, silakan duduk teman-teman, luar biasa. Oke, hari ini sebelum kita mau offering, kita mau persembahan, aku mau menyambut dulu nih, ada laporan dari teman-teman CX kita. Siapa aja yang baru pertama kali nih ke 2PM? Ada Stella Liman, ada Shinta dan Bitrik, sama ada Leon dan Cecil. Halo, welcome semuanya. Luar biasa, kita kasih sambutan yang luar biasa dong teman-teman, yang meriah. Oke, sekarang kita mau persembahan teman-teman, silakan scan QR yang ada di depan kursi teman-teman atau yang ada di depan ini. Kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, kami bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kalau sebenarnya kami memberikan sebagian dari harta kami untuk memuliakan Engkau, Engkau berkati Tuhan supaya apa yang kami berikan akan memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau memberi dengan sukacita, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi teman-teman. Sambil kalian memberi, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita ada cool. Coba yang udah ikut cool lambai-lambaikan tangannya. Mana yang udah ikut cool? Freeze semuanya, terus lihat kanan kirinya ada yang belum angkat tangan gak tuh? Kalau yang belum angkat tangan coba disenggol-senggol ya. Ikut cool gitu ya. Karena kita ada banyak banget cool ya teman-teman. Lihat di depan sini ada yang online dan ada yang offline, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalian bisa scan juga barcode yang ada di depan dan kita akan membantu teman-teman untuk cari ini yang pas tuh kalian ikut cool yang mana sih. Kayak misalnya aku tuh jauh kerjanya teman-teman ada di Cilandak sana, jadi aku gak bisa cool offline, pasti kejauhan. Jadi aku tuh gabung di cool yang online. Dan itu sama luar biasa ya teman-teman, sama memberkatinya. Jadi kalau yang belum ikut cool, sok atuh ya silakan ikut cool. Kita akan buat teman-teman merasa seperti ada komunitas yang menjaga teman-teman gitu ya. Karena kita kan gak bisa hidup sendiri, kita butuh komunitas untuk saling menguatkan. Amin teman-teman. Yang kedua, kita ada volunteer. Nah setelah ikut cool tuh kita harus ngapain sih? Kalau teman-teman yang punya hati untuk melayani, untuk punya hati untuk kayak aduh gimana ya aku tuh pengen pelayanan di gereja tapi aku gak tahu gimana caranya. Caranya gampang banget teman-teman, silakan scan juga barcode yang ada di depan. Kita punya banyak banget nih teman-teman, kita ada Sunday Service, kita ada Creative Team, Praise and Worship, dan ini yang luar biasa sekali teman-teman, kita juga punya Nursery Team, tepuk tangan dong. Nursery Team ini luar biasa banget nih teman-teman. Kayak kalau kalian pasangan-pasangan muda yang punya anak yang masih kecil dan kalian rindu banget untuk ibadah di 2PM, tapi ini anaknya gimana nih ya? Tenang aja teman-teman, kita punya Nursery Team yang ada di belakang sana. Jadi dekat ya teman-teman ya. Dan kita juga punya onti-onti dan angkel-angkel yang luar biasa sekali yang siap untuk melayani anak-anaknya teman-teman. Oke, aku juga punya informasi tentang Nursery Team lagi nih teman-teman. Minggu depan
minggu depan tuh kita punya sesuatu yang luar biasa. Ini tema nursery kita minggu depan teman-teman. Jadi anak-anak lagi kita ajari namanya buah-buah roh. Dan ini untuk minggu depan kita punya lemah lembut teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya teman-teman juga nih yang mereka pasangan muda gitu ya, yang udah punya anak, coba ajak ke nursery karena kita akan sama-sama belajar. Kita akan ajak anak-anak gimana cara menjadi lemah lembut sesuai dengan firman Tuhan tapi dengan cara yang udah dikemas banget, pas banget buat anak-anak. Dan ini juga yang spesial teman-teman ya, kalau kalian juga punya hati untuk melayani anak-anak kecil gitu ya, untuk melayani baby-baby lucu-lucu gitu ya, bisa join di nursery teman-teman. Karena ini yang buat desain ini juga salah satu anak-anaknya Onti dan Uncle Nursery, anaknya Ciraya sama Ko Michael teman-teman, namanya Cici Kimi. Ini tuh luar biasa banget, dia baru umur 13 tahun, tapi dia punya hati buat melayani. Dan dia jadi apa ya, jadi tim desain di nursery. Ini tuh buatan dia teman-teman, berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu tentang nursery kita, ajak yang tahu nih, yang punya teman-teman yang punya anak, ajak ke nursery karena akan luar biasa banget. Kita beneran punya hati untuk anak-anak di situ. Luar biasa. Oke, selanjutnya nggak kalah spesial teman-teman. Sports Day. Ini tuh katanya akan menjadi luar biasa banget. Aku ada dapat bocoran, dengar-dengar nih ya dari sumber-sumber terpercaya. Kalau ini akan jadi luar biasa banget karena ini dana di tahun 2026 teman-teman. Jadi kalau kalian suka nih main badminton atau kayak pengen olahraga aja gitu ya, join teman-teman di badminton kita. Ada kontak personnya, jadi langsung hubungin aja, aku mau dong ikut gitu ya. Renaldi nih, langsung hubungi aja dan bilang kayak aku mau ikut badminton gitu. Kita kan seru-seruan bareng-bareng teman-teman. Yang gak punya raket gak usah sedih, gak usah ragu gitu ya teman-teman. Karena akan disediakan, kita pokoknya seru-seruan bareng-bareng, kita olahraga bareng-bareng, oke teman-teman. Selanjutnya, kita juga punya sosial media 2PM. Yang belum follow kita, silakan di follow. Kita punya TikTok, kita punya Instagram, silakan di follow. Karena akan ada konten-konten yang luar biasa juga di sosial media kita teman-teman, oke? Nah, yang terakhir. Tadi kita bahas soal nursery ya teman-teman ya. Dan hari ini biasanya kita juga prayer request, kita berdoa bersama-sama. Tapi hari ini yang spesial adalah kita akan berdoa dipimpin oleh seseorang yang gemesin banget, tapi lucu banget gitu ya. Ini anak dari salah satu leader kita yang tercinta, Ko Aksa dan Cidewi. Kita mau panggil sama-sama, kita mau tepuk tangan yang luar biasa untuk Eleanor. Sini sayang. Eleanor akan memimpin doa kita hari ini ya. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, to deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Amen. Mari 2PM siang hari ini kita mau satu kali lagi datang sama Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kalau teman-teman lihat nih di kiri kanan ada tulisannya. Buat saya pribadi, tema ini cukup, pertama kali dengar cukup kaget ya. Kayak wow, ini Tuhan beneran mau datang nih bentar lagi. Tapi biar siang hari ini teman-teman, kita mau sama-sama buka hati kita. Supaya kita ngerti apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau buat Tuhan pakai hidup kita buat jiwa-jiwa teman-teman. Supaya kita punya hati, punya beban yang sama buat jiwa-jiwa. Buat orang-orang di luar sana, buat orang-orang yang mungkin hidupnya masih jauh dari Tuhan. Tapi siang hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau tanya sama Tuhan, kita mau minta beban yang sama, kita mau minta belas kasihan yang sama buat Tuhan, buat jiwa-jiwa. So siang hari ini kita mau
lebih datang lagi sama Tuhan. Kita mau mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Karena kita nggak bisa punya hati buat jiwa-jiwa kalau kita nggak mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, teman-teman. Biar siang hari ini kita bebaskan roh kita. Kita mau buka hati kita mau buka telinga penglihatan rohani kita supaya Tuhan masuk, supaya Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Love
Mari jemaat sendiri yang katakan Hosana. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna in the highest. Come on, to be a Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Sing Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mari sembah Tuhan. Shikiralabaralabaralabaralaba. Hosanna in the highest. Shikiralabashiral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 aba. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Shikiralalalalalalabashiralalalalalalaba. Mari Tuhan sembah Tuhan. Mari cari perkenanan Tuhan. Mari Tuhan berbicara Tuhan. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Mari Roh Kudus bekerja sama-sama Nebu. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari bebaskan kami menyembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Kami pakai Tuhan hidup kami. Demi kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa kami rindu lihat kebangkitan Tuhan. Kami rindu Tuhan pahlawan sejiwa-jiwa Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kemenangan, ada pemulihan. Semua demi kemuliaan-Mu Tuhan. Semua demi Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Yesus.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau naikkan penyembahan yang terbaik Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembahkan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on to PM, angkat kedua tanganmu, nyatakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Sekali lagi nyatakan Hosanna. Mari sekali lagi nyatakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari angkat
Hosana, Hosana bagi Allah yang bertahta di atas pujian umatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini bukan hanya kami yang menikmati Engkau. Ya Yesus. Engkau pun menikmati kami. Amin. Kalau Tuhan sampai menikmati pujian penyembahan anak-anaknya, maka pintu-pintu berkat Allah dibukakan. Amin. Dan dicurahkan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak. Kau izinkan kami mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru 2026. Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan punya rencana yang indah buat kami anak-anak-Mu. Dan jika Engkau berfirman di tahun yang baru ini, biarlah kami mengerti apa yang Tuhan rindukan. Apa yang Tuhan maksudkan di tahun amanat agung ini. Supaya kami jadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa bagi pelebaran kerajaan Allah. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa itu amanat agung. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silakan duduk. Thank you tim PPW yang luar biasa, wow. Salam saudara, Happy New Year ya, selamat tahun baru. Saya sangat bersuka cita pada hari ini bisa berdiri di depan saudara menyampaikan pesan Tuhan bahwa tema tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung saudara. Saudara, kalau saudara dengar kata amanat agung, pasti pikiran kita tuh pikirannya pasti penginjilan. Ya, penginjilan. Jadi saksi Tuhan. Bawa jiwa-jiwa. Ya memang itu amanat agung gitu saudara. Ya, jadi kita menjadi gacuan-gacuan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah. Namun demikian saudara, di ibadah raya 1, 2, 3 tadi di umum ya, saya sampaikan bahwa kita mulai amanat agung ini dari hal-hal yang di lingkungan kita dulu. Ingat, waktu Tuhan bilang gini, pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah kadang kalau kita ngerti tentang atau baca tentang amanat agung gitu, udah gitu kita langsung mikir ke ujung bumi. Catat baik-baik. Allah tidak pernah mengutus kita ke 600 km sebelum kita melangkah ke 2 km. Gak mungkin. Tuhan tidak pernah mengutus kita untuk jauh ke sana sebelum lingkaran hidup kita. Kita berbuah di situ. Kita menjadi saksi di situ. Oleh sebab itu, tangkap ini nanti bahwa amanat agung, Tuhan mau kita menjadi saksi di mana kita berada. Di komunitas kita, di keluarga kita, yang sudah berumah tangga, di rumah tangga saudara. Saudara harus menjadi ambasador Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan amanat agung ini. Maka judul firman Tuhan ini adalah The Year of the Great Commission. Nah, di Alkitab kita saudara, ada 2 agung yang harus kita mengerti. 2 agung. Agung yang pertama adalah The Great Command. The Great Command artinya perintah agung. Perintah, commandment atau command atau perintah agung. Lukas 10 ayat 27, kita baca dulu yuk. Lukas 10 ayat 27, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah agung. 10 perintah Allah diterima Musa di Gunung Sinai lewat 2 loh batu. Dari 1 sampai 10, itu 10 perintah Allah. Tetapi ketika disarikan saudara, cuma ada 2 ini. Loving God, loving people. Ini perintah agung. Isinya apa? Hukum-hukum Allah. Tadi di belakang saya ngobrol sama Aksa, sama Nembru ya. Tentang apa sih? Orang Yahudi untuk masuk surga harus lewat jalur hukum Taurat. Berapa banyaknya? 613. Ditambah kitab para nabi. Jadi untuk masuk ke dalam surga harus lewat jalur hukum Taurat. Makanya mereka letih lesu beban berat. Nah Tuhan bilang gini, kamu datang kepadaku. Aku akan berikan kamu hukum yang utama. Apa itu? Loving God, loving people. Karena dalam 2 hukum ini, semua di dalamnya ada hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya perintah agung ini hukumnya wajib buat siapa saja. Itu agung yang pertama. Agung yang kedua disebut sebagai amanat agung.
Amanat agung. Isinya apa? Matius 28 ayat 19-20. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat. Loh, apa Pak bedanya? Perintah dan amanat. Kalau perintah tadi hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Kalau amanat itu actionnya. Pergi. Karena kamu sudah loving God, loving people, sekarang pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa itu? Tadi itu, loving God, loving people. Ajarin mereka. Yang telah kuperintahkan. Tuh, perintah agung tadi. Jadi sebenarnya sebelum kita melangkah ke amanat, kita udah melakukan perintahnya. Mengerti maksud saya? Saudara tidak bisa memberi kalau saudara nggak punya. Saudara nggak bisa ngasih sesuatu kalau saudara nggak memiliki apa-apa. Kita pergi karena kita sudah apa? Loving God, loving people. Maka dikatakan pergi, go. Gitu. Jadi amanat itu artinya mandat. Saya kasih contoh begini amanat. Bulan apa ya saya lupa, tahun lalu bapak saya dipanggil Tuhan. Ya, orang tua saya dipanggil Tuhan. Mama, ibu sudah duluan. Selang 1,5 tahun itu lalu bapak saya dipanggil. Nah sebelum mati dipanggil Tuhan. Itu bapak saya kumpulin anak-anak, dia bilang gini, nanti kalau bapak dipanggil Tuhan, tolong kalian kubur di samping ibu. Gitu. Ini amanat, ini mandat. Untuk siapa? Untuk saya, untuk 5 adik saya, untuk istri saya, untuk ipar-ipar saya, untuk anak-anak, untuk cucu saya, dan semua keturunan bapak saya. Dikasih mandat, kubur bapak nanti di samping kuburan ibu. Makanya kita lakukan. Kenapa? Itu mandat. Amanat. Amanat tidak bisa dipindah tangankan. Amanat tidak bisa diwakilkan. Kalau ronda malam bisa Pak Aksa. Kita bayar hansip, kita tidur, dia jaga. Itu bisa. Tapi kalau amanat gak bisa. Karena ini ada dalam diri kita. Once kalian percaya kepada Yesus, ini berlaku. Apa itu? Mandat tambah. Setiap orang percaya menyelamatkan jiwa. Memuridkan untuk pelebaran kerajaan Allah. Memanakan jiwa itu satu hal. Tapi memuridkan itu hal yang kelengkapannya. Banyak gereja hanya kam, datang jiwa-jiwa. Tapi enggak memuridkan. Nah saya bersyukur saudara, saya ngomong sama Pak Eradi, saya bersyukur di TPM mau diajar. Ya. Dan susah Pak, ngajar jam 2 itu susah Pak. Ini perlu energi yang kuat. Jadi kalau saudara nggak tidur saya khotbah, itu persembahan yang harum di mata Tuhan. Amin. Lebih daripada korban bakaran. Kalau saudara tetap melek itu. Ya. Doa Tuhan, perhitungkanlah kalau aku nggak tidur sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu keren saudara. Itu keren. Kenapa? Saya bukan berarti yang jam 7 pagi tadi saya nggak hormati, enggak. Tapi saya lebih menghormati orang yang jam 2 harusnya tidur nyenyak, dengar firman. Udah gitu pengajaran pula. Makanya saya sangat-sangat exciting hari ini. Saya secara ragawi Pak, capek dari jam 7 pagi tadi saya khotbah saudara. Tapi kalau lihat ada orang yang mau diajar Tuhan, aduh. Seperti kemudian Tuhan mengerti apa maksudnya dia. Aku sampaikan ini karena firman ini sangat memberkati aku. Aku impartasikan kepada kalian. Supaya apa? Kalau aku diberkati, kalian juga diberkati Tuhan. Amin? Lebih catat. Nah, metode penginjilan, metode bawa jiwa yang paling efektif itu contoh ketika Yesus ketemu sama perempuan Samaria. CK7 telah mengadakan diklat tentang penginjilan. Ya.
pembicaranya pakai metode ini, saudara. Yesus dan perempuan Samaria. Saudara kalau ke kuliah di Fakultas Teologi, kalau diajarin tentang penginjilan, pasti dikasih metode ini, saudara. Metode Yesus dan perempuan Samaria. Nah, siang hari ini saya mau cerita dulu mengapa topiknya orang Samaria. Saya jelasin ya, ini peta. Samaria itu yang coklat itu. Coklat itu. Ceritanya begini, dimulai dari apa? Salomo mati. Waktu Salomo mati, Israel terpecah jadi 2 kerajaan. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Ingat, bait suci di selatan. Ya kan? Nah, 10 suku di utara ini hidupnya gak karu-karuan. Nyakitin hati Tuhan. Kerjaannya cuma bikin Tuhan marah aja. Pokoknya Tuhan udah bohwat sama mereka. Lalu ditantanglah Raja Asyur. Untuk apa? Menawan 10 suku. Dibuang ke Asyur, saudara. Dan mereka tidak dikembalikan. Hanya segelintir orang yang tadinya dibuang ke Asyur, dibawa kembali ke Israel di Samaria. Karena Samaria wilayah Israel, tapi kerajaan utara. Yang selatan, lihat saudara di utara dibuang ke Asyur, bukannya belajar dari itu, jagat pula dibuang ke Babel. 70 tahun di Babel dikembalikan. Lewat siapa? Zerubabel, Ezra, Nehemia. Mereka keluar. Ada 3 kloter itu. Balik, bangun bait suci yang kedua. Nah, sisanya orang Samaria tinggal di wilayah itu. Tahukah saudara? Kembalinya orang Samaria yang cuma segelintir tadi membuat celah yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka kawin dengan non-Yahudi. Balik ke Samaria bikin komunitas besar sekali. Itulah sebabnya orang Yahudi bencinya kepada orang Samaria yang mendarah daging. Jangankan ketemu, Pak. Nyebut nama Samaria aja jijik. Saudara pernah dengar tentang orang yang baik hati, Samaria yang baik hati? Kalau ditanya, menurut kamu siapa yang baik hati? Orang yang melakukan kasih itu, bukan ngomong Samaria bukan? Enggak. Ngomong aja najis. Gambarannya begini, kalau ada orang Yahudi tinggal di Yudea, mau ke Galilea, harusnya rute terdekat adalah rute yang biru itu. Harusnya. Tapi bagi mereka lebih baik gue muter gak apa-apa, asal gak nginjek tanah Samaria. Saudara tahu, rute merah itu nyebrang sungai Yordan 2 kali loh. Nyebrang pertama, mau masuk Galilea, nyebrang lagi. Bagi orang Yahudi lebih baik gue gempor kaki gue daripada nginjek Samaria. Saking bencinya kayak begitu tuh. Saudara ngerti ya sekarang, Samaria sangat orang Yahudi bencinya sama orang Samaria lebih benci daripada bangsa lain. Makanya mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Padahal orang Samaria orang yang terbuang. Orang yang dilupakan. Orang dianggap tidak akan masuk keselamatan. Tidak ada rencana keselamatan bagi orang Samaria. Orang yang punya prinsip seperti itu. Tapi lihat, ketika Yesus habis menyucikan bait suci, itu viral saudara, viral. Kemana-mana Yesus diikuti berbondong-bondong orang. Mujizat di sana terjadi, mujizat ini terjadi. Wah, viral Yesus itu. Mereka pengen lihat bagaimana Allah melakukan mujizat yang terbaik lagi. Sampai satu kali Yesus bilang gini, aduh kalau kayak begini nih rasanya gue udah capek juga. Terus gimana guru? Ayo kita balik ke Galilea. Habis menyucikan bait suci di Yerusalem, dia akan kembali Galilea. Lewat mana saudara? Samaria. Samaria. Waktu itu muridnya bingung, guru kok lewat situ? Rute tradisi kita yang merah itu. Yesus diam saja. Sampai satu kali di tengah-tengah padang rumput itu ada sumur Yakub. Yesus ketemu sama perempuan Samaria. Ceritanya begini, ketemu begini. Perempuan, tolong dong kasih aku air yang kau timba itu. Yesus bilang, perempuan bilang, bu gak bisa. Aku orang Samaria, kamu Yahudi. Gak pernah ada timbaku kamu pakai untuk minum. Jangankan timbaku, jangankan sumurku. Kau nyebut kaumku saja najis.
Apa jawab Yesus? Kalau kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu akan tahu aku yang sedang dinantikan itu. Kamu minum air sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau minum dari air kehidupan, kamu gak haus lagi. Sejak saat itu perempuan ini kaget. Hah? Kalau begitu kasih dong Tuhan. Nah, mulai manggil Tuhan tuh. Tolong kasih dong air darimu supaya aku gak haus lagi. Gitu. Apa jawab Yesus? Panggil suamimu. Panggil suamimu. Saya gak tahu ya saudara, apa hubungannya air sumur sama suami. Tapi mengapa adegannya itu langsung zet gitu. Panggil suamimu. Kalau saudara pengen lihat nanti Yohanes pasal 4. Ya, saudara baca itu. Saya mau singkatkan saja. Apa jawab perempuan itu? Begini. Kata perempuan itu. Yohanes 4, 17, 18. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Bahwa kamu tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang, yang keenam ini, yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, tadi saya ngobrol di belakang, kalau kita baca firman, kalau hanya letterlek seperti ini, saya pikir begini Pak Aksar dulu, ini perempuan sakti banget ya. Punya suami pertama mungkin mati, dia masih hidup. Kawin lagi, yang kedua mati, dia masih hidup. Ini pembawa malapetaka luar biasa perempuan ini. Mungkin diceraikan, dia galak ya. Kalau yang istri yang lain itu kalau marah begini-begini, mungkin ini begini. Enggak begini-begini gitu, diceraiin gitu. Saya pikir kayak begitu. Aku enggak bersuami Tuhan. Hah? Tepat katamu, kamu enggak bersuami. Bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Nah, saya enggak puas saudara. Saya tanya, kenapa Tuhan pakai angka 5? Maksudnya apa 5 suami? Saya mau kasih rahasia begini saudara. Kalau satu ayat kita baca, kita nggak ngerti, Tuhan kasih referensi ayat yang lain. Itu rahasianya. Makanya kalau baca firman, jangan cuman berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Carilah, carilah, dapatlah. Bukan hanya itu. Saya kasih gini saudara. Saya temukan ini saudara, ketika saya kulik di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 24. Ceritanya begini. Ingat tadi dibuang ke Asyur kan? Ya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel. Dari Kuta. Dari Awa. Dari Hamat. Dari Sefarwaim. 5 kota. Dibawa kemana? Mereka diam di kota Samaria yang ke-6. Jadi ternyata 5 suami itu menandakan bahwa perempuan ini sudah pernah memiliki ilah-ilah lain. Entah ilah Babel, ilah Kuta, ilah Hawa, ilah Hamat, dan ilah Sefarwaim. Yang sekarang ini kau tinggalkan pun bukan suamimu. Kamu tinggal di Samaria. Nanti saya akan jelaskan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Allah membawa bangsa Israel utara tadi dibuang ke Asyur. Enggak dikembalikan. Nanti tadi kawin campur. Orang Samaria itu kawin campur sama bangsa-bangsa lain. Bangsa mana? Ini dia. Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim. Wow. Dalam tanda petik, ini suami perempuan tadi. Dan yang ke-6 pun kata Tuhan, siapa itu? Samaria. Itu bukan suamimu. Tuhan lagi ngomong gini, kalau kamu ketemu aku, 5 suami yang plus yang sekarang ini enggak berlaku lagi. Sekarang kamu mempelaiku. Untuk mengerti ini, saya kasih tahu begini, semua dari kita adalah mempelai Kristus. Amin. Mau laki-laki, mau aksa laki-laki, saya laki-laki, tetap mempelai perempuan Pak. Paulus bilang gini, kamu dipertunangkan dengan Kristus.
Jadi nanti suami kita yang agung itu adalah Kristus. Itulah sebabnya ketika ketemu di sumur itu, Yesus ngomong ini, kalau kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu akan dapat air kehidupan. Saya kaget. Dalam Gematria Ibrani angka 7 itu artinya apa? Angka pengampunan dan pemulihan. Wow. Jadi 5 suami yang tadi itu Babel, Kutah, Awa, Hama, Sefarwaim. Plus suami yang sekarang Samaria udah gak berlaku lagi kalau kamu ketemu Yesus. Itu suami, itu pangeranmu, itu Tuhanmu. Angka 7, angka pengampunan. Waktu murid Tuhan tanya begini, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni orang? 70 kali 7 kali. Angka 7, angka pengampunan, pemulihan. Nah mengapa orang Samaria dikatakan kamu sudah punya suami 5 plus 1, 6 sekarang ini? Karena bagi mereka kawin campur, ditegaskan di ayat yang ke-33. Mereka berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka. Saudara, amanat agung memang bawa jiwa. Tapi Tuhan mau begini, mulailah dari keluargamu. Saya nggak tahu saudara. Mungkin saudara serumah dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan orang tuamu. Saya mengatakan, banyak orang pelihara Allah sebagai suaminya. Contoh katalah, misalnya Babel. Babel itu adalah hobi kita. Berapa banyak di antara kita yang tahu. Teman-teman kita, bahkan mungkin kita sendiri. Yang menempatkan hobi lebih daripada Allah kita. Mungkin Kutai. Ini bukan Kuta Denpasar ya. Kuta Mesopotamia sana. Itu wakil dari apa? Dari pekerjaanmu. Berapa banyak orang mengilahkan pekerjaannya, bisnisnya lebih daripada Allah kita. Kalau kita mengilahkan pekerjaan kita dibanding Allah kita, itu suamimu. Mohon maaf yang pelihara anjing, berapa banyak di antara yang lebih mencintai anjing daripada Tuhan Allah kita. Saya marah besar waktu itu saya perjamuan kudus. Dia minta lebih roti dan anggur. Saya tanya, buat apa bu? Buat anjing di rumah. Waduh. Yesus mati bukan buat anjing kucing, bukan buat marmut. Yesus mati buat manusia. Katakanlah apa? Hamat itu adalah komunitasmu yang gak kenal Tuhan. Lingkaran hidupmu yang gak membawa engkau jatuh dalam dosa. Kalau engkau lebih mementingkan itu daripada Tuhan, itu suamimu. Mohon maaf sekali lagi. Kalau engkau hanya sekedar mengutamakan ritual dibanding hubunganmu dengan Tuhan. Itu ilahmu. Tuhan mau apa? Dia satu-satunya menjadi suami kita. Tadi di pagi tadi saya katakan saudara. Mungkin kita hidup serumah dengan anak kita. Tapi kita nggak tahu anak kita punya komunitas seperti apa. Pak rapotnya bagus pak. Pak kuliahnya oke pak. Tapi lihat. Komunitasnya, lihat media sosialnya, lihat. Saya kaget Pak, kemarin saya baca itu, ada orang Jepang menikah dengan AI. Mungkin sudah nggak kaget ya, udah zaman modern. Ada yang menikah dengan jembatan Pak. Bayangin ya, suaminya jembatan, coba bayangin. Saking cintanya jembatan itu. Nggak masuk logika kan, tapi ada. Ya, saya mengatakan hari ini, kita harus punya satu calon mempelai laki-laki itu Yesus Kristus. Amin. Gimana cara penginjilannya? Bawa temanmu. Bawa komunitasmu. Seisi rumahmu. Tadi saya bersyukur anaknya Pak Aksa mulai doa ya Pak ya. Aduh mulai dari gereja. Yes tempat yang terbaik itu rumah Tuhan. Coba bayangin CK7. CK7 pelayanannya dari belum lahir Pak udah ada pelayanan. Welcome baby day. Belum lahir loh. Waktu itu Dokter Yanto tanya sama saya, Robert, kamu lihat ada jenis pelayanan apa lagi yang belum ada di CK7? Itu pertama kali saya itu
Orang baru di CK7, saya mikir apa ya, anak kecil udah, yang mau meninggal juga udah. Saya punya ide, Pak boleh nggak melayani ibu-ibu hamil? Oke, cari judulnya, dapat welcome baby day Pak. Oke, lakukan gitu. Pertama-tama ya saya layani ya sama dokter Suryantini itu ya. Bayangin ya, CK7 belum lahir udah dilayani. Lahir pecudut, kecil, gede, dilayani. Sampai mau dipanggil Tuhan loh kita layani. Kenapa? Kita sedang memberikan media. Supaya apa? Kita intim sama Tuhan. Nah, keluargamu, saudaramu, teman-teman kuliahmu, teman kerjamu. Kalau belum dimenangkan, kabarkan kabar baik itu kepada mereka. Pak, tapi dia Kristen. Ingat itu. Mereka berbakti kepada Tuhan. Tapi dalam hati mereka juga beribadah kepada ilah-ilah mereka. Jadi amanat aku bukan hanya untuk bawa jiwa. Tapi memuridkan. Aku bersyukur 2PM bukan cuma ambil jiwa, bawa jiwa. Tapi memuridkan. Ini pelajaran berat dan jam 2 lagi. Tapi saya bersyukur saudara ngerti sekarang. Apa maksudnya 5 suami plus yang sekarang ini. Itu bicara tentang tadi. Tugas kita cuma apa? Mengabarkan kabar baik. Mungkin gak usah pakai Alkitab saudara ke pasar, ke mall. Tapi saudara antri dengan tertib. Buang sampah pada tempatnya. Ya. Mohon maaf ya, pakai pakaian yang sopan. Itu kabar baik loh. Beli gak nawar sadis. Penjual jual 2.000 saudara tawar 5 perak. Itu sadis. Ramah. Saya bersyukur tadi. Para WLC tempat ini, wah ramah-ramah. Senyum semuanya ya. Senyum itu yang ngeluarin senyum gratis Pak. Yang dapat anugerah luar biasa. Sama-sama diberkati. Hanya senyum loh. Hanya senyum. Cuma lebarin dikit. Itu doang. Itu jadi berkat. Dan pelayan ini apa? Menembus batas-batas ras dan bangsa. Gak pilih-pilih. Jiwa baru oke. Tapi yang kemana apa? Sekelilingmu. Yang beribadah kepada Allah dan kepada ilah-ilah. Bawa kepada Allah yang benar. Amin. Dan lihat saudara. Tuhan itu paling suka melihat manusia indah itu pada waktu apa saudara? Ya. Orang bertobat bagus. Memuji Tuhan oke. Membawa persembahan yes. Tapi di mata Tuhan manusia indah itu kalau apa? Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai. Dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat. Dan berkata kepada Sion. Umat pilihan Tuhan bilang gini. Allahmu itu raja. Kalau saya pers begini, Yesus itu suamimu. Bukan Kuta, bukan Hawa, bukan Yeroboam tadi. Bukan Samaria. Tapi Yesuslah Allahmu, dia raja. Yang bawa kabar baik seperti itu, di mata Tuhan indahnya luar biasa. Amin. Mau dilihat Tuhan indah saudara? Bukan nyisir ke samping, ke kiri, ke kanan, bukan. Belah tengah, belah ketupat, bukan. Yang dilihat Tuhan indah itu kalau kita bawa kabar baik. Jadi saksi Tuhan, ambasadornya Tuhan. Amin. Yang terakhir, pemusik boleh maju ke depan. Ini dia saudara. Ada kitab ulangan. Kenapa ada kitab ulangan? Taurat Musa ada 5, Pentatuk 5 Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ulangan itu kitab pidato perpisahan Musa sebelum dia mati di Gunung Nebo. Kenapa dia harus mati? Saudara? Karena nanti Yosua yang akan memimpinnya. Nah suatu kali mereka keluar dari Mesir hampir 2 juta sekian manusia. Itu generasi pertama. Mereka bersungguh-sungguh di padang gurun. Kenapa? Karena mereka pengen balik ke Mesir. Ya kok gak langsung masuk tanah perjanjian? Kok gak langsung masuk ke tempat susu dan madu, kok padang gurun gitu. Mereka nggak tahu padang gurun itu masa detoksifikasi racun mencir.
karakter budak, karakter peminta-minta, kuli, jongos, larut di padang gurun. Karena nanti akan menjadi anak perjanjian. Tapi sayang, mereka bersungut-sungut. Dikasih mana setiap hari, mereka nggak puas. Ya nggak puas lah, 40 tahun makan mana Pak? Mau digoreng, mana goreng. Mau dikukus, mana kukus. Dibuat mie, mie mana. Dibakpau, bakpau mana. Udah pokoknya mana. Saya bisa merasakan itu Pak. Makan sampai bosen tuh pernah. Saya suka mie babi Pak. Wah, saya bersyukur waktu Nuh buka pintu bahteranya babi masuk. Sudah bisa bayangan kalau babi nggak masuk. Dunia gelap hambar gak ada rasa. Puji Tuhan babi masuk. Bukan cuma jerapah. Jadi sekarang ada mie babi, babi hong, babi cicak, macam-macam. Saya suka apa? Tapi kalau Pak Aksa traktir saya seminggu makan mie babi terus. Apa jadinya? Babi, bosen. Makan babi seminggu jadi babi, jadi bosen. Saya tahu persis orang Yahudi di padang gurun bosan makan mana. Mereka teriak-teriak, Tuhan kasih daging dong. Tuhan kasih burung puyuh tuh. Sementara burung puyuh di tangan kanan, tangan kiri ngunyah saudara. Mereka tetap bersungut-sungut. Sampai apa? Alkitab bilang gini, para bajingan-bajingan. Satu-satunya kata kasar di kitab bilangan, bajingan-bajingan itu siapa itu? Yang bersungut-sungut. Makanya mereka dibantai Tuhan di padang gurun. Sisa 2 orang, Kaleb dan Yosua. Siapa yang masuk? Generasi kedua. Yang lahir di padang gurun. Yang keluar dari Mesir, mati semuanya. Maka Musa sebelum mati, Tuhan bilang gini, katakan kepada mereka, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan baru pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, loving God, loving people. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka ia Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir. Wah keren saudara. Nomor 1 yang Tuhan minta sungguh-sungguh. Amin. Kata sungguh-sungguh itu penting. Saya punya teman Pak di kantor. Kepalanya botak. Kalau makan sungguh-sungguh, sampai keluar keringat. Makan apa saja, situasi seperti apapun, entah panas, terik atau dingin, keluar keringat. Saya lihat, wow, kalau makan sungguh-sungguh. Makan aja keringat loh. Saya pengen tanya, siapa tadi yang memuji Tuhan keringetan? Mana keringetan Pak, dinginnya kayak begini. Maksud saya gini, membara hatimu. Waktu doa fajar onsite Pak, saya setiap keluar dari rumah jam 4.00. Karena sampai gereja nggak boleh telat, 4.40 mulai. Hampir belasan tahun kalau saya keluar dari rumah, saya pamit istri saya cium dia. Saya udah mandi, pakai pakaian bersih, wangi, karena habis doa fajar langsung kantor. Saya cium dia tiap hari Pak, tiap pagi. Dia belum bangun, saya udah cium. Suatu kali waktu saya cium, dia bilang gini, hambar. Waduh, hambar. Gue udah mandi, udah wangi, rapi. Kamu masih merem. Mohon maaf ya, keluar. Masa bilang hambar? Saya tanya, kenapa hambar? Dia bilang gini, kamu cium, enggak melibatkan hati dan jiwamu. Waduh, tek saya. Terus biasa saja, rutinitas, liturgi. Berapa banyak orang-orang yang datang gereja cuma rutinitas, liturgis. Tapi hatinya kepada Tuhan. Mohon maaf ya, di gereja manapun, semua yang ibadah digolongkan cuma 2 jenis manusia. Pertama, penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Datang dari rumah udah, gue pengen ibadah, gue pengen melayani, sungguh-sungguh. Golongan yang kedua, mohon maaf nih, pengejek Tuhan. Raganya di sini, pikirannya, hatinya, jiwanya kemana? Di sini sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh. Amin. Hujan awal, hujan akhir, yang terakhir. Ini WL Singer pada kemana ya?
Masuk aja. Kita akan tutup ini. Hujan akhir. Perhatikan baik-baik, saudara. Hujan awal itu hujan masa sebelum tanam. Sebelum apa? Tanam. Hujan akhir, hujan menjelang panen. Hujan apa? Menjelang panen. Jadi sebelum tanam, Tuhan kasih hujan awal dulu supaya tanah gembur. Benih tumbuh, menghasilkan buah. Sebelum panen supaya buah segar, turunin hujan dulu yang terakhir. Supaya buahnya segar. Tahukah saudara? Dari awal sampai akhir, Tuhan akan memberkati hanya kepada orang yang sungguh-sungguh. Pak, tender dapat Pak. Tapi tinggal tanda tangan, hilang. Saya mau katakan, itu dapat hujan awal Pak. Enggak sampai hujan akhir. Pak, aku punya modal, tempatnya strategis. Barangnya dijual pasti laku. Tapi enggak pernah untung. Saya mengatakan, itu baru hujan awal. Modal, tempat yang strategis, barang yang siap dijual itu hujan awal. Yang kita butuhkan awal dan akhir. Nah banyak orang menyembah Tuhan cuma dapat hujan awal. Enggak dapat hujan akhir. Sama seperti orang perempuan Samaria tadi. Tapi kalau kita setia, sungguh-sungguh, maka Allah berjanji akan menjagai kita untuk mendapatkan berkat awal dan berkat akhir. Aku berdoa yang hadir pada ini, masa depannya masa depan gilang gemilang. Amin. Ayo kita jadi ambasador sedang. Amanat agung menanti kita. Melangkah, selamatkan keluargamu, selamatkan komunitasmu. Maka berkat Allah dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Satu pujian, Dige Pak. Kata sungguh-sungguh itu artinya semua dalam diri kita persembahkan pada Tuhan. Lagunya gampang saudara. Lord I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Haleluya, katakan bersama-sama. Kita sembah Dia. Wow. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm away. I have your name in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kalau ada satu nama atau dua nama, bahkan tiga nama yang Tuhan ingatkan buat saudara, yang perlu diselamatkan, yang perlu dipulihkan, yang perlu dikenalkan kepada Allah yang benar, ucapkan di hadapan Tuhan. Siapapun mereka. Kalau saudara pengen mereka dipulihkan, diselamatkan, katakan kepada Tuhan. Dia nanti akan berikan jalan-jalannya kepada engkau. Kami mau Tuhan, kami mau mereka diselamatkan, kami mau mereka dipulihkan, kami mau mereka menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Kasihi mereka, selamatkan mereka. Kami bawa nama-nama itu di hadapan-Mu. Kami bawa nama-nama itu di mezbah-Mu Tuhan. Kami rindu mereka mengenal Engkau. Kami mau menjangkau mereka. Kami mau persembahkan mereka ke dalam tangan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Bapa di surga, di tahun yang baru ini, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya kami yang diselamatkan, kami rindu komunitas kami, orang-orang sekeliling kami, keluarga kami, anggota rumah tangga kami, semuanya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku sampaikan menjadi apa yang menjadi bagianku. Selanjutnya Roh Kudus sempurnakan dibuat anak-anak yang hadir pada hari ini. Kami percaya mereka semuanya akan menjadi saksi-saksi Kristus di tahun amanat agung ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kekasih-kasih Kristus. Sekiranya engkau menanggapi firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, maka segala berkat yang akan turun ke atasmu. Diberkatilah engkau pribadi lepas pribadi. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan Amin. amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian ibadah telah selesai. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan.